amalan-amalan yang baik allati yatahalli biha ahlus sunnah, yang mana dengan akhlak yang bagus, amal yang bagus, ahlus sunnah wal jamaah itu berhias dengannya. Kita belajar tauhid, kita belajar akidah, mengingkari syirik dan lain sebagainya, tanpa disempurnakan dengan akhlak yang mulia di dalam menyampaikannya, di dalam mendakwahkannya, tanpa disertai amalan-amalan yang baik yang muncul dari niat yang ikhlas, adalah bagaikan bangunan yang tidak sempurna sudah ditempati. Belum ada gentengnya, belum dicat, belum ada lantainya, pintunya masih kurang 2. Sehingga ini barakallahu fikum merupakan perkara yang penting untuk kita perhatikan. Dan kemudian beliau memberikan penjelasan. Humma hadhil usul, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian mereka ahlus sunnah wal jamaah, dalam keadaan mereka memiliki usul akidah yang seperti tadi di depan membahas tentang akidah. Mereka ahlus sunnah wal jamaah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada al-ma'ruf, kebaikan-kebaikan, dan melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Ala tujibu syariah, dari apa-apa yang dasarkan apa-apa yang diwajibkan oleh syariah. Dan ahlus sunnah wal jamaah yarawna iqamatal hajj wal jihad wal jumu'ah wal a'yad ma'al umara abrara kanu au fujara. Ahlus sunnah wal jamaah berpendapat sahnya haji, sahnya jihad, sahnya salat Jumat, sahnya salat hari raya di 2 hari raya, bermakmum bersama pemerintah. Abrara kanu au fujara, baik pemerintah tadi pemerintah yang baik ataupun pemerintah yang fajir. Ketika kita berhaji di bawah komandonya, berjihad di bawah komandonya, sholat Jumat di belakangnya, sholat Id di belakangnya, ahlus sunnah wal jamaah memandang sah sholat di belakang umara, berjihad, berhaji bersamanya, baik umara tadi, pemerintah tadi, pemerintah yang baik maupun pemerintah yang fajir. Kemudian beliau menjelaskan, dan ahlus sunnah itu yuhafazun alal jama'at, menjaga keutuhan persatuan mereka. Kepentingan ahlus sunnah wal jamaah, sehingga mereka sangat menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan iftiraq, perpecahan bainah. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, bisa dicek pasal yang akhir-akhir. Kemudian barakallahu fikum, ahlus sunnah wal jamaah selain mempunyai akidah yang kokoh dan perkara-perkara yang disebut tadi, wa yudinuna bin nasihah lil ummah. Mereka beragama dengan memberikan nasihat kepada umat. Tidak mencibir, tidak mencerca, tidak mencela, tapi munasahah. Bil alfazil hasilah aqrab ilal hasilah, dengan lafaz-lafaz yang dekat untuk menghasilkan apa yang diinginkan. Nasihat lil ummah, agamanya nasihat, menegur. Wa ya'taqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yasudu ba'dha ba'dha. Dan mereka berakidah, memegangi makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala
Wasallam bahwasanya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan bangunan yang satu yang hendaknya saling kuat menguatkan, bukan saling merongrong dan menjatuhkan. Barakallahu fiik. Sambil beliau Rasulullah SAW mengkaitkan jari-jari beliau. Sambil beliau bersabda lagi, "Masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Permisalan mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya dari saling cinta menyintainya mereka, saling sayang menyayanginya mereka, saling lemah lembutnya satu sama lain di antara mereka, kama al-jasad wahid, seperti tubuh yang satu. Sudahkah kita, barakallahu fikum, salafiyin khususnya, merasakan bahwasanya saudara kita mukmin yang di sana itu adalah bagian dari tubuh kita sendiri? Sehingga mana mungkin satu bagian tubuh rela memotong dan menyakiti bagian tubuh yang lainnya? Sudahkah kita memiliki perasaan seperti itu? Dengan tenangnya menyakiti saudaranya. Allah musta'an. Ini koreksi bagi kita semua yang berbicara di sini maupun yang mendengar. Untuk koreksi dan berbenar, terus dan berbenar. Untuk benar-benar berkhutbah kepada Nabi kita, uswah kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti badan, idza staka minhu ila usairul jasad. Ilahima usaha. Kalau satu bagian anggota badan itu sakit, seluruh badan merasakan terkena imbas sakitnya tadi, baik dengan demam maupun tidak bisa tidur. Sehingga kesedihan yang terjadi menimpa saudara kita adalah yang membuat kita gundah, membuat kita tidak tenang, membuat kita sedih, membuat tidur kita tidak nyenyak. Maka inilah sesungguhnya gambaran mukmin yang sebenarnya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti bangunan yang satu, saling menguatkan satu sama lain. Seperti tubuh yang satu, saling merasa senasib dan sepenanggungan. Tidak ada satu tubuh tangan kanan, ngiris-ngiris tangan kirinya. Rasa no. Bahkan kalau tangan kirinya, bahkan ujung jarinya, kena peso saja. Demam seluruh badannya, nyenyak tidurnya. Maka gambaran yang indah yang digambarkan Rasulullah SAW. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah yang keyakinan terhadap persaudaraan sama Muslim seperti ini. Wa ya'muruna bis-sabr indal bala, memerintahkan umat ini untuk sabar ketika ada bala. Petaka apa saja bentuk, fitnah apa saja bentuk, sabar. Wasyukru inda raha, dan bersyukur ketika diberi kelonggaran-kelonggaran. Waridho bil murril qada, dan ridho dengan ketetapan Allah sekalipun pahit. Harus ridho. Terjadi demikian di kalangan salafin. Pahit memang, tapi harus diriwayat. Wa min waraihi hikmah. Di balik itu semua insyaallah ada hikmah. Bagi ulil albab, bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran darinya. Apa hikmah? Walaupun baik, harus kita ridha. Kemudian barakallahu fikum. Kemudian Ahlussunnati wal Jamaah wa yad'una ila makarimil akhlaq wa ma'asini al-a'mal
Ahlussunnah wal Jamaah menyeru umat ini untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan untuk beramal dengan amalan-amalan yang bagus. Wa yaqtiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkeyakinan, berpegang kuat dengan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imana ahsanuhum khuluqa, yang tadi telah kita baca. Kemudian barakallahu fikum, dan Ahlussunnah wal Jamaah itu wayanjibun ila antasila man qata'aka. Mereka menganjurkan umat untuk menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutus tali persaudaraan denganmu. Diputus kamu, tidak lagi disenangi sama fulan, marah-marah, tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan. Putus, oh tambah tak putus. Dia putus berapa kali? Sekali. Saya 7 kali. Tidak begitu. Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan, upayakan disambung. Wa ta'ti man harama, dan bahkan memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Ini Ahlussunnah. Ini adalah prinsip Ahlussunnah. Ini adalah anjuran Ahlussunnah salafun salih. Wa ta'fu aman balama, dan memberi maaf terhadap orang yang mendolimimu. Ahlussunnah itu indah. Apa tuh Pak? Pukul pipi kiri masa tidak apa-apa. Mestinya balasannya kiri dan kanan. Boleh memang membalas kedoliman seseorang dengan kedoliman yang semisal, tapi memaafkannya itu jauh lebih baik daripada membalas dengan balasan yang setimpal. Apa kita bisa menjamin kalau balasan kita itu setimpal? Jangan-jangan 2 timpal. Ditolimi, timpal kedoliman, balasannya tidak setimpal. 2 timpal karena emosinya. Ada orang dipukul sekali, mukul lawannya sebagai balasannya sampai KO. Apa kita merasa aman ketika kita emosi, kemudian kita bisa ngasih kedolimannya sekian, berarti balasannya saya sekian. Tidak ada lagi ukuran kita. Jebol ini. Sudah marah. Dia mencari apa saja. Jadi katanya kamu hina dan bau. Oh dia bahkan hina, bau, gombel dan lain sebagainya. Panjang, hati-hati. Maka lebih baiknya dan paling baiknya adalah barakallahu fikum, kita maafkan. Kita doakan untuk kebaikan. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah wa ya'muruna bil birril walidain, untuk berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Wasilatil arham, menyambung tali persaudaraan kepada saudara-saudara kita yang masih punya kerabat. Wa hisnil jiwar, baik kepada tetangga. Wal ihsan ilal yatam, berbuat baik kepada anak-anak yatim, wal masakin, wabnis sabil, warifkul bil mamluk, lemah lembut terhadap pekerja ataupun budak yang kita miliki. Wa yanhuna 'anil fahr wal khuyala'i wal bagha, dan Ahlussunnah wal Jamaah melarang kita dari sikap sombong, meremehkan orang lain, dan bagha, yakni melampaui batas di dalam tindakan aniayanya dan kelalimannya. Wal istitalati 'alal khuluq bihaqqin aw bighairi haqqin, dan melarang kita untuk semena-mena kepada sesama makhluk, kepada sesama saudara-saudara kita, baik dalam keadaan kita benar ataupun salah. Sekalipun kita benar, jangan terus semena-mena pada saudara kita yang salah. Ya, saya katakan kamu memang bodoh dan tetap bodoh sampai hari ini. Maka dari itu, dengarkan ucapan saya. Itu semena-mena.
sudah tahu saudaranya salah, kalau diberi ucapan seperti ini berat. Sudah salah masih delep-delep no ya. Ya tahu salah sih, tapi bicaramu itu jangan pedes. Coba. Barakallahu fiik. Jadi dilarang kita oleh salafun asal untuk istitalah alal khalqi. Semena-mena terhadap sama makhluk. Dihakim atau dighairi. Dengan kita itu benar atau kan kita tidak benar. Wa ya'muru bima'alil akhlaq wa yanhauna an saqsafiha. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu memerintahkan kita untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang tinggi dan melarang dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan wa kullu ma yaquluna, dan semua apa yang diyakini dan diucapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah ini tadi, wa yaf'aluna, dan apa yang telah dipraktekkan ini tadi, min hada, dari semua ini tadi, wa ghairi, atau di bab yang selainnya ini, fa innamahum fihi mutabi'una li kitab wa sunnah. Semuanya ini hanya dalam rangka mengikuti kitab wa sunnah. Ini bukan pendapat semata, tapi ini pendapat dari hasil mengikuti dan menerapkan Alkitab wa Sunnah. Demikian Ahlussunnah wal Jamaah, imam-imam mereka menuntut kita, mewajibkan kita untuk berakhlak karimah. Di semua yang kita baca ini, maka jelas bagi kita bahwasanya wajib hukumnya kita berhias dengan akhlak yang mulia. Sebentar. Minum. Yang bawa minum boleh minum. Nanti dikira semena-mena lah minum. Baik. Kemudian kita lanjutkan tentang an-nususul lati tadullu ala fadailil akhlaqil karimah. Yakni nas-nas yang menunjukkan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita untuk berhias dengannya. Itu mempunyai keutamaan-keutamaan. Ini hanya beberapa keutamaan saja yang saya bawakan di sini. Yang pertama, inna man indahu makarim al-akhlaq. Inna man indahu makarim al-akhlaq fahuwa minal muhsinin yuhibbuhullah. Sungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka dia adalah orang yang muhsinin, orang yang ihsan. Yuhibbuhullah, yang Allah cintai. Dalilnya dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 134. Ketika Allah menyatakan wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang mereka bisa menahan amarah untuk tidak dia berucap dan berbuat dengan ucapan dan perbuatan yang menyelisih syariat, dia bisa menahan diri ketika marah. Wal'afina 'anil nas, mudah memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat salah. Kalau orang-orang tadi sudah menyadari dan meminta maaf, maka sungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berbuat baik ini.
Di orang yang punya akhlak yang mulia, berupa bisa mengendalikan emosinya ketika marah, kemudian mudah memaafkan orang yang menyalahi dirinya, maka Allah menyintainya karena dia adalah muhsinin. Kemudian juga firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat tentang pujiannya kepada Nabi yang telah kita baca tadi, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Puji akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pilihan karena memiliki akhlak yang mulia, keutamaan akhlak. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, innal akhlaqal karimah miqyasun lil khairiyah. Akhlak yang mulia itu adalah timbangan kebaikan seseorang. Seorang itu dinilai bagus, baik atau tidak diukur dari akhlaknya. Tidak dari jenjang tingkatan derajat pendidikan. Fulan ini Masya Allah, doktor. Bukan cuma LC, doktor. Belajar di mana? Jamiah Islamiyah. Sekarang ketua partai ternama di Indonesia. Tidak dilihat dari ini tingkatan akademis, tapi ukuran kebaikan itu secara agama dibimbing kita miqyasul khairiyah wal akhlaq al karimah. Ya, akhlak karimah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin al-As yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Bahwasannya Abdullah bin Amr bin al-As berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang keji, wala mutafahisan, dan bukanlah seorang yang ucapannya keji. Jadi di sini ada khabar dari sahabat yang mulia radhiyallahu anhu ini tentang keadaan Nabi. Nabi itu bukan orang yang keji dan bukan orang yang berkata-kata dengan kata-kata yang keji lagi menyakitkan. Wa innahu yaqul, dan sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaq." Sesungguhnya orang-orang yang terbaik di kalangan kalian, khiyar di tengah-tengah kalian adalah ahasinukum akhlaq, yang terbaik, terbagus akhlaknya. Itulah orang pilihan, orang terbaik, khiyar, sebaik-baik kalian. Jelas, gamblang. Sehingga ukuran kebaikan itu ditentukan dengan akhlak yang mulia tadi. Yang terlepas yang sudah orang-orang yang bertauhid, lihat mana yang terbaik di antara mereka, yang paling baik akhlaknya. Sehingga dari sini ini jelas merupakan keutamaan akhlak yang mulia, yang dengannya seseorang itu dinilai kebaikannya. Juga hadis yang telah kita baca menunjukkan keutamaan bahwasannya akhlak yang mulia itu innahu min kamalil iman, kesempurnaan iman akhlak yang mulia. Dalilnya sudah lewat tadi, yakni akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Nah,
selanjutnya adalah innahu min kamalil iman. Innahu mimma yuskilul mizan yaumal qiyamah. Innahu mimma yuskilul mizana yaumal qiyamati bil hasanah. Bahwasannya akhlak yang mulia itu termasuk amalan yang menjadikan berat timbangan kebaikan seseorang nantinya di hari kiamat. Yang menambah bobot bukan digelonggong, Nabi dengan akhlakul karimah. Sehingga berat ketika ditimbang di mizan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam sunannya dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan aqallu min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluq la yablugh bihi darajah sahibi shaumi was salah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan." Tidak ada dari amalan, suatu amalan apapun juga yang diletakkan fil mizan di timbangan yaumil qiyamah kelak aqallu min husnil khuluq. Yang lebih berat dari bobotnya akhlak yang baik. Ma min syai'in yudha'u fil mizan aqallu min husnil khuluq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa inna sahiba husnil khuluq." Dan sungguh orang yang memiliki akhlak yang bagus la yablughu bi darajata sahibi shaumi wa shalah. Dia bisa mencapai mendapatkan derajatnya, tingkatannya orang yang memiliki amalan saum sunnah dan sholat sunnah yang sering dan banyak, bahkan tanpa putus. Betapa hebat dan banyaknya keutamaan akhlak yang mulia itu. Barakallahu fikum. Maka dari itu kita perlu mengaji tentang akhlak yang dengannya barakallahu fikum kita berharap bisa berhias dan mempraktekannya dalam amalan keseharian. Karena akan ada faedah dunyawiyah maupun ukhrawiyah. Adapun keutamaan yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima cukup 5 saja. Dan masih banyak lagi. Innahu bahasanya al-khuluqul hasan. Sungguhnya akhlak yang mulia itu aktsarul asbab allati yadkhulu bihal insanul jannah. Merupakan sebab terbanyak yang menjadikan manusia itu bisa masuk surga. Sehingga memang kita harus untuk meraih jannah itu berakhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu termasuk penyebab terbanyak. Dengan sebab akhlak mulia ini mayoritas, yakni kebanyakan manusia bisa masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sebagaimana riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah sahihah. Hasan kata
Nasiruddin Albani. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah." Pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling banyak menjadikan masuknya manusia ke surga. Apa itu yang paling banyak menjadikan manusia masuk surga? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, memberikan jawaban, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ini penyebab yang paling banyak menjadikan manusia itu masuk surga. At-taqwa an ta'mala ta'atillah ala nuri minallah tarju thawab Allah. Takwa itu engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan bimbingan ilmu. Kau tahu benar bahasanya itu perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah. Ala nuri minallah tarju thawab Allah. Dalam keadaan engkau mengharap pahalanya Allah. Wa tarku ma'asillah, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nuri minallah, dengan ilmu meninggalkannya. Tahu kalau itu maksiat. Akhafu iqab Allah, kan karena takut dicela orang, takut ditahdir orang, takut dibarok orang, tapi karena takut iqabnya Allah. Ini takwa. Dan husnul khuluq, akhlak yang baik yang kita telah bahas tadi. Definisinya. Ini penyebab mayoritas orang itu masuk jannah. Kemudian wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak yang menjadikan manusia itu masuk neraka. Beliau menjawab, al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Mulut ini, lidah yang tak bertulang ini, kadang-kadang mengucapkan ucapan yang mendolimi seseorang. Kadang-kadang mengucapkan ucapan yang meruntuhkan kehormatan orang-orang terhormat. Sehingga mendolimi orang-orang tadi. Dan hukumannya apa? Hukumannya, orang yang mendolimi orang lain, diambil kebaikannya untuk diberikan pada orang yang terdolimi. Kalau tidak impas, diambil kejelekan orang yang terdolimi ini, diberikan pada yang mendolimi nanti. Kemudian disuburkan. Enak. Muflisin, orang yang bangkrut, sebangkrut-bangkrut. Mulut dan kemaluan. Artinya apa yang keluar dari mulut dan apa yang biasa tergelincir padanya, kemaluan ini, zina dan yang semisal. Ini yang paling banyak menggelincirkan orang ke neraka. Bicara itu memang asik, enak juga. Kalau sudah ngomong, pertama A dibahas sampai Z. Ada bahan terus untuk membicarakan. Baru kalau digosok-gosok tambah sip ya. Itu yang dilakukan mulut. Gosip. Allah. Hati-hati. Ternyata itu penyebab yang paling banyak manusia tergelincir ke neraka. Gara-gara sebab mulutnya. Lisannya yang tak bertulang. Dan kemaluannya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia itu mempunyai keutamaan sebagai sebab terbanyak yang menjadikan manusia masuk jannah. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan. Inna hadhil akhlaq al-karimah
min istimaliha. Akhlak yang mulia, yang seorang bisa meraih surga dengannya, ini butuh praktek, butuh pengamalan. Kita tahu film itu akhlak yang mulia dan lain sebagainya. Maka kita harus untuk meraih jannah menerapkannya, mempraktekannya. Wa istimalu hadhil akhlak yusamal adab. Dan praktek dari akhlak ini, itulah yang dinamakan adab. Jadi kalau kita dengar adab, kita harus beradab, adab thalabul ilmi, terhadap dirinya, terhadap gurunya, terhadap teman-teman sejawatnya. Adab terhadap orang tua. Artinya adab itu apa? Penerapan akhlak yang mulia terhadap mereka yang tersebut tadi. Jadi, apa itu adab? Adab itu adalah istiqmalul akhlak karimah. Pengamalan dari akhlak karimah. Akhlak karimah itu akhlak-akhlak yang mulia. Bentuknya ini, dan ini. Kemudian penerapannya itu adalah adab. Bukan adab loh ya. Adab. Salah ngomong, salah arti, salah kaprah. Barakallah. Lama kana kadzalik yajibu alaina an yata'addaba linailil jannah. Ketika kondisinya seperti itu, akhlak-akhlak yang mulia itu harus direalisasikan dalam bentuk penerapan, yakni beradab, maka wajib bagi kita untuk beradab untuk bisa meraih jannah. La siyama dinuna wal jumu' minal aqidah wal ibadah wal akhlak wal muamalah. Terlebih-lebih agama kita ini itu merupakan kumpulan dari perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Fa amara syari' an nata'addaba bil akhlaqil karimah fi nawahi hayatina. Maka syariat ini memerintahkan kita, yakni untuk berakhlak karimah di seluruh aspek kehidupan kita. Untuk beradab terhadap tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, teman kita, guru kita, dan lain sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah beradab menerapkan akhlak-akhlak yang mulia di tengah-tengah mad'unya, di tengah-tengah umatnya kala itu. Dengan pujian yang diabadikan oleh Al-Qur'an Al-Karim di dalam surat Al-Imran ayat 159. Sini Allah memberikan kabar kepada kita kalau Rasulullah SAW itu menerapkan akhlak yang mulia di tengah-tengah umat ketika itu. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallah linta lahum." Maka dengan sebab rahmatnya Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fabima rahmatin minallah lintalahum, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka, makum umat. Kita lihat memang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam begitu lemah lembut kepada umat. Sekalipun kadangkala ada di antara mereka yang sangat-sangat kurang sopan. Seperti kencing di masjid. Pernah dengar ya? Mademi gunung. Masuk masjid. Mojok. Tiba-tiba. Mantul. Sopan tuh. Marut dulu. Kita dandang atau kita usul. Atau nanti. Jangan-jangan. Habis selesai. Tahan. Ini masjid untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk tempat kencing dan lain sebagainya.
Padahal sahabat sudah teriak-teriak. Insyaallah menang. Karena apa? Memang belum tahu. Orang belum tahu itu bukan disikapi, bukan dihukumi, tapi diberitahu. Supaya dapat vitamin O. Jadi setelah ini masjid untuk tempat yang suci tidak boleh begini. Dapat vitamin O. Oh begitu. Vitamin O-nya. Ya. Butuh mereka. Orang-orang jahil yang benar-benar jahil. Bukan jubut, bukan para penentang itu. Diberi saja tahu supaya dapat vitamin O. Lalu kalau Nabi juga demikian. Lembut juga. Tak pernah. Ini rahmat min Allah. Sehingga orang yang bisa lemah lembut, berakhlak mulia kepada sesamanya. Fabi rahmatin min Allah. Itu rahmat. Itu hikmah. Faman utiya hikmah. Nah, bahasanya dia barang siapa telah diberi hikmah oleh Allah Ta'ala. Faqad utiya khairan katsiran. Dia telah mempunyai kebaikan yang banyak. Dan itu karunia Allah. Dan diberikan ke sembarang orang. Rahmat dari Allah. Sehingga Allah menyatakan, Wabima rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau bisa lemah lembut sedemikian itu. Wahai Muhammad kepada mereka. Mat'umu. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi. Kalau saja engkau wahai Muhammad tidak mendapatkan rahmah sebagai orang yang sombong, orang yang keras, ghalidhal qalbi, kaku hatinya, sudah keras, kaku hatinya, tidak menerima kritik dari manapun dan siapapun. Slogannya apa? Anjing menggonggong, kafilah terus berlari. Bahkan kalau tambah menggonggong anjingnya, kafilah tambah ngebut. Oh, kaku hatinya, sulit dilunai, tidak jadi lunak, tambah atas. Oh, kalau saja demikian kondisimu, wahai Muhammad, dan Rasulullah SAW jauh dari sifat yang demikian. Langfadu min haulik, akan lari mereka dari sekitarmu. Tak menerima dakwahmu. Maka fa'fu anhum, maafkan mereka-mereka yang masih salah karena belum tahu, karena khilaf, karena kurang penjelasan, karena demikian. Fa'fu anhum, maafkan. Matu yang masih keliru, matu yang masih salah, yang namanya manusia makanul khata'i wa nisyan. Maafkan dia, nasihati dengan baik-baik, jangan dimarahi, dimaafkan. Wastaghfir lahum, kemudian mohonkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekeliruan mereka. Bukan dimarahi kemudian lahadallah, kata. Jangan Allah menunjukin sumun bukmun uyum bahum layak cilum. Marah-marah kita. Mintakan ampunan. Kalau dia menjadi baik, dia saudaramu. Ini bimbingannya. Kalau kamu keras, kaku hati, mereka lari. Maka mereka yang masih salah, maafkan dan mintakan ampunan. Wasawirhum fil amri. Kemudian ajak musyawarah. Di dalam urusan ini, di dalam urusan agama. Jangan mengambil keputusan sendiri, langkah sendiri, kebijakan sendiri. Tapi ajak mereka bermusyawarah. Untuk mufakat dan maslahah. Kita manusia kadang memiliki pandangan yang begini, ternyata menurut pandangan saudara kita tidak bagus yang seperti itu. Sehingga perlu untuk bermusyawarah. Untuk menetapkan suatu langkah. Apalagi langkah itu berkaitan dengan agama. Al-amr, urusan agama. Kalau itu langkah itu berkaitan
dengan kita. Urusan pribadi kita tidak apa-apa, tidak ngajak ngomong kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Tapi kalau itu urusan agama, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan dakwah dan masa depan dakwah, mestinya kita bermusyawarah. Di atas langit masih ada langit. Artinya bukan pendapat kita yang paling murni 100%. Bebas dari kesalahan. Hanya manusia. Doluman jahula. Maka dari itu dibimbing di sini untuk lemah lembut pada memaafkan kesalahan mereka dan senantiasa mengajak musyawarah mereka fil amri, dalam urusan al-amri di sini membatasi al-amru di perkara agama. Kemudian barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwasanya akhlak-akhlak itu bukan sekedar wacana, tapi adalah suatu yang butuh diterapkan di dalam amalan nyata. Adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari jalan Anas bin Malik dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah SAW menyatakan la imana liman la amanata. Liman la amanata lahu. Wala dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi seseorang yang tidak punya amanah. Pengkhianat ummah, pengkhianat saudaranya dan lain sebagainya. Waladina liman la ahda lahu. Dan tidak ada agama, tidak memiliki agama orang yang tidak menepati janji yang telah disepakati. La ahda lahu, tidak bisa dipercaya janjinya. Maka akhlak yang mulia dari amanah terhadap tanggung jawab yang diberikan, kemudian wafa, memenuhi terhadap janji yang telah dijanjikan, ini adalah perkara yang ditekankan untuk diterapkan. Sampai-sampai ucapan Nabi SAW mengerikan. Tidak ada imam orang yang tidak amanah. Tidak memiliki agama orang yang tidak bisa dipegang janji. Pagi dele sore tempe. Kemarin iya, sekarang setengah iya, besok sama sekali tidak iya. Hati-hati. Perlu diterapkan. Bukan sekedar informasi. Kita dengar, kita timbang, kita buang. Allah musta'an. Ini harus kita sadari. Termasuk kelemahan yang masih banyak ada di kalangan kita. Kita kadang terlalu mudah mentoleransi diri sendiri dengan kekurangan-kekurangan, sementara kita tidak bisa toleransi dengan sedikit kekurangan dari saudara kita. Artinya telunjuk itu hanya dilihat satu menghadap ke siapa yang di depan, tapi tiga yang menghadap ke dirinya terlupakan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tiga itu ya. Nah, sini semua. Tiga, ke situ cuma satu. Suara mayoritas menunjukkan kamu lebih wajib daripada dia. Seperti itu. Kadang kita lalai. Orang ini gak aman. Sementara kamu bagaimana? Harusnya demikian. Sementara kamu bagaimana? Mestinya dia demikian. Iya. Tapi kamu mestinya bagaimana? Ini kadang terlalaikan dari kita. Sehingga kita sering menjadi penuding daripada merasa tertuding. Kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita di sisa-sisa umur kita itu untuk istiqamah benar-benar berada di atas minhaj ahli sunnati wal jamaah dan menjadi orang yang menerapkannya dengan sekuat kemampuan kita.
hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Maka untuk meraih jannah yang mulia, kita harus menerapkan akhlak yang mulia di tengah kehidupan kita. Kemudian barakallahu fikum. Sebelumnya duhur jam berapa? Biar saya bisa 11 lebih setengah 12 lebih 05. Lebih 25. Iya. Berarti kita selesai 11 20 menit. Atau kurang dari itu. Iya. Ayat yang kelima. Aqsamul adab, macam-macam adab. Macam-macam dari penerapan akhlak tadi. Yang qasimul adab ila adab ma'allah. Akhlak kita, adab kita terhadap Allah. Dengan cara kita mengimani khabar-khabar yang datang dari Allah. Intisalu awamiri, mengerjakan perintah-perintahnya. Ijtinabu nawahihi, meninggalkan larangan-larangannya. Wasabru ala takdirihi khairi wa syarri, sabar terhadap takdirnya, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Walahu raja'u wal khawf, hanya kepadanya harapan kita dan takut kita. Wa izharul aqwali wal af'ali matadulu ala ta'dibi, menampakkan ucapan-ucapan, menampakkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pengagungan terhadap Allah. Ibadah kita melihat sesuatu yang indah dan bagus, subhanallah, masya Allah. Ucapan-ucapan ini selalu menunjukkan ketika tertimpa bencana, kesulitan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dengan kondisi yang seperti itu kita butuh untuk mengenal Allah. Sehingga kita wajib belajar tentang 4 perkara, di antaranya al-ilmu, yaitu al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Kenal supaya sayang. Ada pepatah Indonesia menyatakan, yakni tak kenal maka tak sayang. Pepatah Arab, ma la ya'lamu syai'a adah. Barang siapa yang tidak mengetahui suatu perkara, dia pasti akan memusuhinya, tidak suka. Ini adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab-adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni al-istislamu ala ma yaqdihi minal umum. Menerima dengan lapang dada keputusan-keputusan syariah. Nah, keputusan-keputusan syariah yang ditetapkan oleh beliau dari wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Apa saja yang ditetapkan harus kita terima dengan lapang dada. Tidak boleh demikian, tidak boleh demikian, disunahnya demikian, dan lain sebagainya. Lapang dada. Barakallahu fikum. Semuanya, laki-laki maupun perempuan. Kemudian mahabbatuhu, al-khudu'u ala awamiri, tunduk pada perintah-perintahnya. Kemudian istinabu manaha anhu wa zajara, menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan diperingatkan dengan keras oleh beliau. Sadaqa ma'ahbarahu bila juhud wa sukuk, membenarkan apa yang dihabarkan tanpa penentangan dan keraguan. Tidak
Pikir, kok nggak masuk akal ya khabar ini. Kok nggak enak gitu khabar ini. Dan lain sebagainya. Nggak boleh ya. Kemudian wa mahabbatuhu asyaddu mahabbatin. Fawqa mahabbati walidi wa waladi wa nasi ajma'in. Menyintai Rasulullah SAW dengan kecintaan di atas kecintaan terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap manusia, siapapun juga dia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku adalah manusia yang paling dicintai baginya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada manusia semuanya. Ini di antara adab-adab terhadap Rasulullah SAW, dan ini butuh kepada pengetahuan kita, ma'rifatu Rasulullah SAW, untuk benar-benar mengenal beliau. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah al-adab fi muamalatil ghair. Adab di dalam muamalah kita dengan yang lainnya sama kita. Ini meliputi dari 3 keadaan, yakni al-adab fi muamalati ma'al ulama. Adab kita terhadap orang-orang yang berilmu. Yang kedua, ma'aman akbar minna sinna. Terhadap orang yang lebih tua usianya daripada kita. Ada adab-adab yang harus kita terapkan. Kemudian juga ada ma'aman asghara minna sinna. Terhadap mereka yang lebih muda daripada kita. Itu ada adabnya. Kama arsadana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit al-Ansari, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW menyatakan, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqah. Atau kama qala Rasulullah SAW, bukan termasuk dari kami. Di riwayat yang laisa min ummati, bukan termasuk umatku yang benar dalam mempraktekkan minhajku. Orang yang tidak menghormati orang-orang tua di kalangan kita. Artinya tidak menghormati yang lebih tua. Dengan mempersilahkan lebih dulu di dalam perkara-perkara jamuan dan lain sebagainya. Allah antum akbar ini. Kemudian orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda. Mentang-mentang tua tidak menyayangi yang muda. Dan bukan termasuk umatku yang benar di dalam mempraktekkan ajaranku adalah, yakni lam ya'rif li alimina haqqa, orang yang tidak mengetahui hak-hak orang yang berilmu di kalangan kita. Tidak tahu hak ulama, tidak mengetahui bagaimana kita itu mengingkari kesalahan orang-orang yang telah mendahului kita di dalam iman dan ilmu, yakni guru-guru kita. Harus kita mengetahui hak. Maka ini teguran yang sangat laisa minna, bukan termasuk kami. Tapi ini bukan lafaz li takfir, untuk mengkafirkan, bukan termasuk umatku itu berarti kafir.
tapi bukan termasuk umatku yang menerapkan dengan betul ajaranku. Yakni orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak-hak alim di kalangan kita. Maka dari itu, barakallahu fikum, kita meneliti diri-diri kita pribadi khususnya. Sudahkah kita menjadi orang yang menerapkan akhlak yang mulia? Dalam keadaan kita yakin bahwasanya kita ingin meraih jannah. Maka kalau kita orang yang benar-benar tujuannya adalah meraih jannah, haruslah kita menerapkan akhlak yang mulia ini pada diri-diri kita. Supaya dengan bisa menjadi sebab yang Allah ridha memasukkan kita semua kepada jannahnya yang mulia. Maka dari itu, barakallahu fikum, kita benar-benar banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kelalaian yang ada pada kita, kekurangan yang ada pada kita dalam perkara terutama adalah akhlak kita. Maka dari itu, di samping kita mempelajari akidah, mempelajari minhaj, menerapkannya, jangan melalaikan adab. Karena sungguhnya perkara agama yang telah kita dapatkan tanpa adanya akhlak yang mulia yang kita miliki, bagaikan bangunan yang belum sempurna. Kadang tidak indah dilihatnya, kadang tidak nyaman ditempatinya. Maka barakallah, kita harus saling ta'awun, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, untuk menegakkan kekuatan imaniyah, persatuan imaniyah, al-ukhuwah islamiyah yang hakiki. Satu sama lain harus saling tolong menolong. Untuk jam'ul kalimah, menjaga persatuan, dan syaddul furqah, menutup rapat-rapat pintu perpecahan. Dan setelah kita berusaha, natawakal Allah, kita serahkan kepada Allah. Rasanya kita sudah maksimal berusaha, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meridai upaya kita dan memberikan barakah dari usaha-usaha kita, yang akhirnya umat ini merasakan barakatul dakwah, barakatul salafiyah, pemahaman al-sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Kita terus belajar dan berbenah, semakin mencocokkan diri-diri kita kepada orang-orang yang kita menisbahkan diri kepadanya, yakni salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, sudah dalam jam 11.20 tepat, tidak ditambahi, tidak dikurangi, berarti sudah sempurna. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang kita kerjakan pada kesempatan ini memberikan manfaat bagi dunia kita dan akhirat kelak. Dan ada salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang baiknya tutur kata saya kepada yang lebih tua daripada saya dan yang lainnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف بخير Tapi Ustaz minta saya